Saya lawyer, advokat, dan juga pemilik Fatur Travel, biro perjalanan Anda yang paling aman. Ingat umroh, ingat Fatur. Kasus perceraian ini lagi banyak-banyak nih. Ada pejabat daerah, mantan pejabat daerah, dan menteri, kira-kira gitu. Oke, kita fokus di pejabat daerah di provinsi Pulau Jawa. Beliau digugat istrinya. Apakah itu sah? Sah-sah saja. Karena ada payung hukumnya di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dan Kompilasi Hukum Islam. Boleh menggugat. Kalau laki-laki namanya cerai talak. Kalau perempuan namanya gugat cerai. Alasan yang masuk akal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 adalah satu, karena tidak berikan nafkah. Kemudian meninggalkan rumah selama 2 tahun berturut-turut. Ketiga, karena melakukan kegiatan narkotika. Keempat, dihukum dengan putusan 5 tahun oleh putusan majelis hakim. Kemudian ada satu yang paling perdebatan adalah perselisihan terus-menerus yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak. Tapi ini banyak perdebatan. Kemudian diajukanlah kalau muslim ke pengadilan agama sesuai KTP dari istri. Bukan KTP suami, tapi KTP istri terakhir. Bukan KTP pada saat perkawinan. Perkawinannya di Bali, KTP terakhir di Bandung. Berarti harus ke pengadilan agama Bandung. Atau misalnya KTP terakhir di Cirebon, berarti pengadilan agama Cirebon. Dari sana didaftarkan. Dan harus disiapkan 2 saksi fakta dan alat bukti. Apa dugaan alasan-alasan perceraian? Kalau alasannya tidak patut, itu pasti tidak dikabulkan oleh majelis hakim. Makanya pada saat membuat gugatan ke pengadilan agama, itu harus ditambahkan beberapa alat bukti. Misalnya adanya perzinahan, adanya KDRT, itu harus dimasukkan. Kalau perzinahan berarti harus ada foto-foto dan video dengan wanita lain. Nah, itu masuk di situ. Kalau memang perzinahan ada pasal pidananya, masuk LP saja supaya dua-duanya masuk penjara. Itu bisa. Tapi kalau nggak ada, berarti alasan lainnya apa? Misalnya KDRT. Kalau KDRT harus bikin surat dari psikolog, kemudian dilaporkan ke kepolisian. KDRT secara fisik apa psikis? Kalau fisik buktinya adalah sum et repertum. Kalau secara psikis itu bukti dari asesmen psikolog. Nah, semuanya setelah ada baru didaftarkan. Jangan alasannya cuma satu, pertengkaran terus-menerus, karena itu perdebatan. Kemudian berikutnya, apakah sudah beda rumah? Kalau masih satu rumah, ada kemungkinan masih berhubungan suami istri, campur. Itu pun ditolak sama majelis. Jadi solusinya salah satu harus pindah rumah. Minimum 6 bulan. Supaya dasar majelis hakim untuk mengabulkan perceraian itu terjadi. Kalau nggak ditolak sama majelis. Jadi percuma gugatan tersebut. Karena alasan-alasannya tidak masuk akal. Apalagi sekarang majelis hakim pengadilan agama itu banyak menolak perceraian kalau alasannya tidak patut dan tidak ada. Kemudian saksi fakta, ada nggak saksi fakta yang melihat adanya KDRT tersebut, adanya perzinahan tersebut, adanya perbedaan pendapat tersebut, ada nggak saksi fakta? Kalau nggak ada, biasanya akan ditolak juga. Dan hal-hal lainnya yang membuat hakim akan melihat bahwa mereka itu sebenarnya masih bisa dipersatukan. Meskipun pada saat mediasi mengatakan kami tetap cerai, tapi belum tentu dikabulkan oleh majelis hakim. Kalau alasannya tidak patut, alasannya tidak sesuai hukum. Jadi dasar perceraian itu harus sesuai hukum juga. Nah, disitulah kunci fungsi dari kuasa hukum. Jadi sebelum melakukan gugatan, pendaftaran gugatan ke pengadilan, harusnya ada alat bukti tambahan.
ikutin orang tersebut. Kalau memang kasusnya perzinahan, ikutin 24 jam. Pasti akan ada foto dan video. Nah, itu dasar untuk dimasukkan sebagai alat bukti yang otentik bahwa sudah terjadi perzinahan tersebut atau ada dugaan perzinahan. Foto-foto tersebut 2 minggu saja ikut akan muncul alat bukti tambahan sambil dicari saksi supaya menguatkan bahwa memang ada dugaan yang dimaksud sehingga menjadi dasar perceraian itu. Kalau tidak, susah untuk dikabulkan. Dan harus ada strategi juga. Karena kita kan menganut Eropa kontinental. Berarti kalau nggak puas, masuk ke pengadilan tinggi. Nggak puas, masuk ke kasasi. Jadi kalau pengen cerai, harus diskusi dulu. Supaya tergugat itu nerimo. Jadi tidak melakukan perlawanan dalam persidangan. Jangan hadir dalam persidangan. Bila perlu bikin sebuah tulisan tangan, surat pernyataan siap bersedia untuk pisah, tanda tangan, ajukan sebagai alat bukti di persidangan. Kalau itu ada, itu bisa cepat dikabulkan. Tapi kalau ada perlawanan, meskipun di pengadilan pertama dikabulkan, nanti ada yang banding. Ya puas lagi, kasasi. Sampai kapan perceraian itu terjadi? Kemudian PK, peninjauan kembali. Jadi kapan perceraian terjadi? Makanya kuasa hukum harus bisa menjadi psikolog juga. Maunya apa? Kalau memang masih bisa dipersatukan, persatukan. Tapi kalau sudah ada KDR, perzinahan, itu harus diproses dengan alat bukti yang patut dan dihadirkan dalam persidangan. Kalau tidak dihadirkan, alasannya nanti obscure libel, alasan yang tidak patut, alasan yang kabur, dan itu mudah untuk ditolak permohonan tersebut. Jadi kuasa hukum harus bisa sampai menjadi psikolog sebenarnya. Supaya maunya apa? Kalau memang masih bisa dipersatukan, persatukan. Kalau enggak, ya memang harus bisa. Kemudian setelah perceraian ada namanya harta bersama. Nah, bagaimana dengan harta bersama? Harta yang diperoleh pada saat setelah perkawinan sampai sebelum perceraian. Jangan sampai ada harta bersama dibalik namakan. Itu namanya penggelapan harta perkawinan. Itu semuanya harus disusun, inventaris. Harta bersamanya apa saja yang bergerak, ditulis mobil ada berapa, motor, kemudian kapal tongkang dan lain-lain. Tidak bergerak ada sawah, apartemen, gedung dan lain-lain. Meskipun namanya nama penggugat itu boleh, atau nama tergugat itu adalah harta bersama, atau nama anak itu adalah harta bersama. Mau yang beli adalah istrinya, mau yang beli adalah suaminya, sepanjang dimaknai adalah harta perkawinan, dibagi dua. Siap nggak yang bercerai akan membagi? Yang biasa menaiki mobil yang nyaman, tiba-tiba mobil itu dibagi. Yang biasa jalan-jalan ke luar negeri bisa jadi stop dulu. Yang biasa memiliki gedung itu akhirnya sengketa. Biasa memiliki sawah, hasil sawahnya diperoleh, dibagi dua. Bahkan jadi konflik. Siap tidak untuk bercerai? Pertanyaannya sederhana. Untuk kasus perceraian, are you happy? Kalau dia bilang happy, nggak usah cerai. Kalau nggak happy, apa alasannya? Itu dasar dari posita di gugatan cerai. Tanggal berapa, punya anak, enggak, masukin semua. Termasuk buku nikah, akte keluarga, kartu keluarga itu masuk. Kemudian anak di bawah 12 tahun, otomatis ikut ibunya. Di atas 12 tahun memilih. Kalau sudah dewasa, ya nggak mungkin memilih siapapun, pasti dua-duanya. Yang kasihan adalah anak di bawah 12 tahun. Rela tidak anak yang biasa kita pegang setiap
detik, setiap jam. Tiba-tiba hanya bisa sebulan sekali untuk bertemu. Bahkan bisa jadi tidak bisa melihat lagi selamanya. Karena hak asuh anak pindah ke pasangan. Siap tidak? Jadi fundamental perceraian itu harus dilihat dari semuanya. Dan semuanya dimulai dari, are you happy with this marriage? Kalau happy, fundamentalnya udah kuat. Tinggal yuk sama-sama untuk bebenah dan untuk sama-sama bahagia. Itu kunci dari perceraian itu. Bang, ini kan yang lagi ramai itu kan tentang RK yang juga cerai dengan Artalita dan diduga juga mempunyai istri simpanan AK dan SA yang seorang artis tersebut. Nah, ini tentang fenomena seorang istri menggugat mantan pejabat dan adanya istri simpanan, dan kita tahu RK juga dalam waktu itu ada lingkaran korupsi salah satu bank di Jawa Barat. Melihat semua tentang apa yang terjadi dengan RK dari kacamata hukum seperti apa, Bang? Pertama, Indonesia menganut hukum positif. Meskipun kita negara Islam, nikah siri itu bukan hukum positif. Artinya bukan pernikahan. Meskipun rukun nikahnya sama, tapi karena tidak didaftarkan di lembaga yang namanya KUA, berarti nikah tersebut masih tanda tanya. Apakah nikah atau tidak? Tapi intinya nikah siri itu bukan masuk ke hukum positif Indonesia. Jadi mereka sebenarnya kasihan perempuan tersebut. Kenapa mau menikah dengan laki-laki yang sudah beristri? Dia perempuan, istri yang sah secara negaranya pun perempuan. Kalau misalnya kebalikan, apa yang akan dilakukan oleh Anda? Anda istri sahnya, kemudian ada perempuan lain yang masuk di rumah tangga. Apakah marah? Nah, itu jawaban. Nah, tinggal mekanisme terkait dengan harta. Ini kan masalah harta. Bagaimana harta masih tetap ada di istri pertama. Istri pertama berhak untuk menyita harta-harta yang sudah diberikan kepada istri kedua. Apapun, namanya sita jaminan. Dan istri pertama boleh melakukan LP, yang namanya LP yang hukumannya 5 tahun, pemalsuan perkawinan. Kedua, perzinahan. Tinggal siap nggak? Kalau hanya masalah harta bisa dicari. Tapi kalau sudah perkawinan, ini sudah menyangkut harga diri. Jadi barang siapa perempuan yang tergiur dengan laki-laki beristri, itu berpikir ulang. Kemudian jangan salah, ada perempuan yang smart. Dari nikah siri menjadi resmi, siap nggak laki-laki itu? Tiba-tiba perempuan tersebut mendaftarkan isbat nikah di pengadilan. Akhirnya jadi resmi. Dan laki-laki itu mendapatkan 2 istri yang resmi. Siap nggak berbagi waktu dan berbagi harta bersama? Jadi memang isu sejatinya pada saat kita sudah memutuskan menikah dengan A, upayakan sampai meninggal dengan A. Permasalahan hidup banyak, tapi doa dari A itu akan membuat kita long lasting, stabil. Tergiur boleh, tapi jangan sampai berlanjut, karena menjadi problematika bagi keluarga. Problematikanya bisa perceraian dan lain-lain. Jadi semuanya dimulai dari, are you happy? Kalau happy tidak akan ada perceraian. Karena kalau kita sudah memilih menikah dengan si A, selamanya harus dengan A. Karena pernikahan itu sebenarnya di sistem membosankan. Makanya harus dikemas supaya tidak bosan. Healing bersama, jalan bersama, makan bersama, dan tidur pun harus bersama. Tidak boleh tidur terpisah satu ranjang. Karena itu asal muasal dari terjadinya chemistry yang lambat laun hilang. Jadi meskipun menikah, tidak boleh beda ranjang. Harus satu kasur.
dan satu rumah. Itu esensinya. Tidak boleh 3 hari